Halo, selamat malam semuanya. Saya balik lagi setelah beberapa hari tidak bikin video karena ada kendala di kehidupan pribadi. Video kali ini serial video pegawai. Saya mau bahas aplikasi pinjaman Kredivo. Aplikasi Kredivo itu fintech ya, fintech milik PT Finaxel. Terus ya kita tahulah banyak iklannya di mana-mana. Ada iklan di medsos, iklan di Instagram, iklan di media offline. Terus seringkali ada marketingnya di beberapa toko seperti toko Erafon, toko HP lain, atau toko barang elektronik. Ya intinya dia cukup mudah diketahui rakyat, mudah diketahui oleh kita. Terus saya mau bahas intinya karena di pegawai ini gaji UMR itu adalah fase gaji untuk survive. Kalian gak bakal banyak bisa happy-happy, gak bakal bisa banyak fancy. Jadi duitnya itu terbatas. Nah, karena duitnya terbatas, seringkali duitnya terbatas, pegawai itu gak punya tabungan. Jadi mereka bakal pinjam duit. Karena pinjam duit ke tetangga atau teman susah kasih kita pinjaman, makanya ada beberapa orang yang pakai aplikasi pinjaman online. Nah, Kredivo salah satunya. Saya mau bahas di awal, sebisa mungkin jauhi aplikasi pinjaman, jauhi pinjam meminjam. Kalau bisa kita yang minjemin, jangan kita yang pinjam. Dengan cara apa? Dengan cara manajemen uang yang baik. Karena sekali kita ngutang, akan sulit keluar dari jeratan utang itu. Meskipun utangnya kecil, jadi kita terbiasa. Kita punya habit hidup dengan hutang itu adalah hal yang biasa. Padahal enggak. Kalau bisa tanpa utang, itu lebih bagus. Balik lagi ke Kredivo. Apakah Kredivo aplikasi yang direkomendasikan? Sebagai pegawai ke pegawai itu enggak ya. Karena ini minjem. Tapi kalau sebagai pengguna yang pernah pakai, iya, aplikasinya bagus, pencairannya juga cepat ya, terus aplikasinya juga kayak nggak banyak neko-neko lah, syaratnya juga standar. Yang penting kalian punya gaji tetap, terus ada dibuktikan dengan nick yang bagus ya, slick BI checkingnya bagus, terus ya syarat-syaratnya basic gitu loh. Dan ketika kalau kalian di ACC pengajuan kalian di aplikasi Kredivo, limitnya akan bertahap ya. Waktu itu saya tuh awal-awal limitnya kalau tidak salah 750.000 atau berapa gitu. Sampai kita pinjam, terus kita bayar tepat waktu, nanti dia bakal naik sendiri limitnya sampai kalau nggak salah 7 juta atau berapa. Itu saya penggunaan sekitar 10 bulan ya. Nah, dari bulan ke-1 sampai bulan 10, saya berusaha mati-matian untuk bisa bebas dari jeratan Kredivo. Gak menjerat juga sih karena saya yang suka rela pakai. Tapi ada habit yang terbangun bahwa pinjol, saldo kartu kredit itu seperti saldo milik kita gitu. Padahal ini itu dana pinjaman. Kita harus balikin ketika kita sudah pakai. Ini tuh bukan duit kita. Saldo, ingat ya, saldo pinjol bukan uang kita. Nah, tapi karena saldonya makin lama makin bertambah, dan ketika kita nggak pakai, orang Kredivonya nelponin mulu, Pak, kenapa nggak pakai lagi? Pokoknya dia bakal terus-terusan nawarin ke kita supaya kita terus-terusan pakai aplikasi dia. Terus secara bunganya atau interestnya, ini normal aja ya, basic kayak 3-5% per bulan gitu ya, tergantung tenor. Berarti kalau kalian semakin panjang tenornya, bunganya semakin banyak ya. Sebisa mungkin tenornya yang singkat. Kalau saya biasanya pakai kayak pinjam 1 juta terus ambil tenor 3 bulan, nah itu cukuplah kita balikin karena cicilannya juga 350.000 sekian atau 370.000 sekian. Ya itu cukup. Tapi ya sebisa mungkin kalian jangan pakai ya.
Terus apakah Kredivo bagus untuk kalangan pinjol? Bagus ya. Kredivo sangat bagus. Saya juga merasa ini one of the best gitu di pinjol. Tapi balik lagi, kalau kalian bisa nggak ngutang, lebih baik nggak ngutang. Terus syaratnya gimana ya? Syaratnya ya kalian daftar aja ya, daftar, ikuti berkas-berkas yang mereka minta. Terus nanti kalian akan diverifikasi. Setelah diverifikasi itu tuh nanti akan ada saldonya kalau kita lolos. Terus kalau enggak, ya berarti akan dikasih tahu kenapa kita nggak lolos. Ya gitu aja sebenarnya. Kredivo bagus ya, tapi lagi-lagi dan lagi jangan pakai. Lebih baik kalian hidup tanpa utang daripada hidup dengan utang. Kalau ada pertanyaan seputar Kredivo, tanya aja di bawah. Oh iya, apakah saya pernah bayar lewat tanggal jatuh tempo? Belum pernah sama sekali ya. Saya pernah beberapa kali ngetes. Biasanya kalau jatuh temponya itu, misal ya, jatuh temponya tanggal 5, saya sudah bayar di tanggal 1. Nah, saya coba tes, saya coba bayar di tanggal 5 gitu. Gimana reaksi atau telepon dari deskolnya? Deskolnya agak ngegas juga ya. Ngegas banget, Pak, ini Bapak belum bayar segala macam. Ya, saya jawab, ya Bu, saya bilang gajinya dibayar telat atau segala macam. Gitu. Dan memang jam 12 atau jam 15 udah langsung dibayar. Mereka fair kok. Kalau kita bayar tepat waktu, mereka nggak akan ganggu kita. Ya oke, oke sekali. Kalau misalnya pernah telat panjang, kayak 30 hari, telat 60 hari, atau collectibility-nya 90 hari, belum pernah sama sekali. Nah gitu aja dulu. Balik lagi, kalau ada pertanyaan tentang Kredivo, coba tulis di bawah. Oh, ada apakah Kredivo ada desk call-nya atau ada field collection yang datang ke rumah kalau kita telat? Ada. Kalau di kota Bandung atau di kota-kota besar umumnya ada ya. Jadi kalau kalian nunggak, pasti kalian akan didatengin dan ditagih kapan kalian mau bayar. Oke, gitu aja. Thank you.